Sekarang saya lagi berada di ketinggian 1300 mdpl. Suhunya lumayan cukup dingin, 17 derajat di sini. Sambil melihat sunrise dari balik perbukitan, menikmati kopi khas daerah sini, di mana di negeri di atas awan. Kolam awan di Bukit Lolai, Toraja Utara menjadi dermaga awal saya menyelami eksotisme Toraja. Masukinya lebih dalam untuk melihat pesonanya. Toraja memang memiliki banyak keistimewaan, bukan tingkat nasional, melainkan dunia. Patung Yesus memberkati di Buntu Burake ini salah satunya. Patung dengan tinggi 40 meter ini berdiri menjulang di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah patung Yesus di Brasil. Dibangun pada tahun 2015, kawasan ini menjadi wisata religi yang didatangi wisatawan lintas agama. Hal ini dikarenakan indahnya perbukitan yang menjadi latar di sekelilingnya. Pemandangan ini dapat dinikmati 360 derajat sejauh mata memandang. Topografi Toraja memang berada di dataran tinggi dengan barisan perbukitan termasuk kars. Saya pun menyelami wisata alamnya, berenang dalam arti sesungguhnya di mata air Tilanga yang berada dalam ekosistem batuan kars. Dipandu dua anak suku Toraja, misi jelajah saya kali ini selain menikmati alam adalah mencari ikan purba masapi. Pepohonan rimbun menjadi atap di sini. Cahaya yang masuk dari sela-sela rimbunan mempertegas warna airnya yang hijau toska. Ya, sekarang kita mau nyemplung di sini. Katanya airnya sih dingin banget, coba ya. Sekalian mau kasih makan mas sapi. Dingin banget. Aduh, dingin banget. Aduh. Ternyata walau sudah menjelang siang, hangatnya matahari belum cukup meredupkan dinginnya air Tilanga. Dari atas sini karena memang airnya cukup jernih, saya sudah bisa melihat ke permukaan karena memang tidak terlalu dalam. Dalamnya tidak rata ya. Jadi dari yang 1 meter sampai yang terdalam itu katanya di 7 meter. Dan ini airnya seperti air es. Jadi walaupun udah berendam lama tapi tetap dinginnya nggak hilang. Tenang, nyaman. Saya mau berenang lagi. Anak-anak suku Toraja di desa Tilanga menambah keistimewaan tempat ini. Aktivitas mereka mandi di kolam menjadi atraksi yang ditunggu wisatawan. Nah, jadi salah satu yang biasa dilakukan oleh anak-anak di sini adalah lompat di atas pohon. Ini tinggi loh, bisa sampai 10 meter. Ada yang mau lompat ya? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Sorakan semangat dari wisatawan mewarnai keseruan yang sederhana ini. Berani sekali dia. Anak-anak memang bak ikon di mata air Tilanga. Mereka jugalah yang akan membantu saya ke pencarian utama di sini, yaitu ikan masapi. Beneran, ada. Mana? Karena gigit katanya. Untuk memanggil masapi keluar, anak-anak biasa menggunakan kuning dari telur bebek. Ikan masapi merupakan jenis ikan sidat atau anguilla. Sekilas ikan terlihat seperti belut berkuping, namun ini adalah sirip dari ikan masapi yang terletak di dekat kepala. Ikan ini juga masuk ke kategori ikan purba yang telah berevolusi sejak 50 juta tahun lalu. Masyarakat asli di sini memiliki kepercayaan bahwa masapi membawa keberuntungan dan dilarang untuk memancing ikan masapi. Menurut legenda, ada ikan masapi yang berwarna putih. Mereka percaya
Keberuntungan besar akan didapat jika bertemu dengan Masapi ini. Gun, tadi kita dapat yang warna hitam. Katanya di sini ada yang warna hitam putih ya? Ada. Nah, jadi memang mitosnya di sini kalau kita bertemu dengan Masapi yang warna hitam dan putih itu membawa keberuntungan lebih. Bahkan legendanya ada yang warna putih. Anggun, kamu pernah lihat yang hitam putih? Pernah. Pernah. Yang putih? Tidak pernah. Tidak pernah. Cerita Masapi inilah yang juga menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah datang ke sini. Asri, sejuk, pokoknya asik deh pokoknya ke Toraja ini. Senang ada ke sini? Senang dong. Mau ngapain aja di sini? Berenang. Mau lihat Masapi. Pernah lihat Masapi yang besar, Bu? Pernah di sini. Momen bersenang-senang saya ditutup dengan lagi keseruan bersama anak-anak suku Toraja. Jadi biasanya wisatawan di sini tuh bermain sama anak-anak asli sini. Salah satunya mereka suka minta disawer. Jadi lempar uang dari atas sini, terus mereka berenang, ambil di dalam. Bukan masalah nominalnya, tapi lebih ke keseruannya. Setelah menyelami wisata religi dan alamnya, wisata budaya yang menjadi nadi Toraja jadi destinasi saya selanjutnya. Toriaja merupakan bahasa Bugis dari Toraja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Kata ini menggambarkan bagaimana peradaban suku Toraja hidup. Rumah atau yang disebut tongkonan dahulu berada di atas gunung. Mereka hidup memanfaatkan alam sekitar dan tumbuh dengan budaya leluhur. Kete Kesu menjadi salah satu bukti peradaban yang kini menjadi tempat wisata sekaligus tempat berbagai upacara adat digelar. Terdapat beberapa tongkonan di sini dengan nama yang berbeda-beda. Salah satu yang tertua adalah Tongkonan Kesu. Ya, tongkonan tempat saya berpijak ini sudah ada sejak 1300 tahun lalu. Namanya Tongkonan Kesu. Jadi kata Kete Kesu itu kete artinya tempat, Kesu adalah nama tongkonannya. Jadi tongkonan-tongkonan yang ada di sini memiliki nama dan ini yang tertua Tongkonan Kesu. Dulunya ada di ujung gunung sana, dipindahkan ke sini jadi tempat wisata dan sampai saat ini pun masih dijadikan tempat upacara adat. Biasanya wanita keturunan dari pemilik Tongkonan Kesu ini jika ada upacara adat akan duduk di depan tongkonan sebagai lambang bahwa dia keturunan dari pemilik Tongkonan Kesu ini. Tongkonan selalu berdampingan dengan lumbung, tempat menyimpan padi atau alat. Ini juga yang menjadi lambang kemakmuran. Semakin banyak alang, semakin makmur. Ukiran-ukiran di tongkonan pun memiliki arti. Karena suku Toraja tidak mengenal tulisan aksara, mereka menggunakan simbol untuk menjelaskan filosofi cara hidup nenek moyang. Jadi di rumah Toraja, ini semua ukiran mempunyai makna. Filosofi yang bisa kami ikuti sebagai warga di situ, bagaimana kami bercocok tanam, bagaimana kita menuntun anak muda kita. Dan di situ yang paling utama ya adalah ayam. Kenapa di rumah Toraja di paling ujung di atas itu ada ayam? Itu dua. Sehingga di atas disimbolkan tempat kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, dan pagi-pagi ayam itu berkokok. Seolah-olah disitulah alarm kita membangunkan penghuni supaya ada aktivitas yang harus kita lakukan pada pagi itu. Selain itu, tongkonan juga dibuat berbentuk panggung karena untuk menghindari hewan buas pada zaman dulu.
Kandang kerbau berada di bawahnya dan berfungsi sebagai binatang penjaga. Di dalam kandang ini ada kerbau, seolah-olah satpam. Karena aroma orang asing itu 3 kilometer itu sudah dicium oleh kerbau. Jadi kerbau itu menggosokkan badan kalau malam, seolah-olah ada orang lain datang sehingga kita penghuni bangun. Kalau siang dia menggosokkan tanduknya di sini sehingga ibu rumah tangga menutup pintu, mengambil sumpit, jangan sampai itu orang yang akan datang mengambil barang kita, dia sumpit. Sebagai penjaga. Sebagai penjaga. Di Ketekesu, kita juga bisa melihat pemakaman goa alam yang dijadikan tempat pemakaman suku Toraja, yaitu kuburan Batu Kete. Toraja memiliki upacara kematian yang unik dan disebut yang termahal di dunia. Sejak masih menganut agama Aluk Todolo, jenazah dimakamkan di goa, batu, hingga pohon. Di goa, peti-peti diletakkan dan digantung di dinding. Jadi dari sini saya bisa melihat erong, itu bahasa sininya, yaitu peti kayu mati yang ada di sini. Jadi mulai dari yang terlihat lapuk seperti ini, jadi dari luar saja kita sudah bisa lihat tengkoraknya. Ini sebelah sana juga. Di sini pun tengkorak-tengkorak manusia, sampai peti mati yang masih baru, karena memang jenazah-jenazah baru pun masih dikuburkan di sini. Dan rasanya kalau jalan sendiri di sini agak magicalnya terasa. Tapi karena ini tempat wisata, jadi ketika sudah ada orang lebih netral lagi. Karena kekayaan budaya yang dijaga hingga kini, seluruh kawasan Ketekesu ini pun menjadi wisata budaya yang didatangi wisatawan lokal hingga mancanegara. It's really well preserved. And then my expectation was kind of high, but it meets it. So the really good scenery, but also, well, I got kind of surprised that there's the tombs up there as well, those skulls and the stuff. And I knew that Toraja tribes are Christians, but at the same time, you know, they're preserving their own culture, the traditions, and they coexist or mixed up, you know, those two, Christianity and their own cultures. That's kind of, you know, what's fascinating. Pemakaman Goa Alam memang menjadi destinasi wajib ketika datang ke Toraja, termasuk Goa Londa. Belum ke Toraja kalau belum kesini, mereka bilang. Walau sama halnya dengan pemakaman Batu Kesu, Goa Alam ini menawarkan pengalaman dan cerita yang berbeda. Patung tahu-tahu sudah menyapa di depan goa. Tahu-tahu adalah patung yang dibuat menyerupai jenazah, dan hanya kalangan bangsawanlah yang dapat membuat tahu-tahu. Ini di atas kepala kita ada peti, Iya, ada jenazahnya. ada. Ini kok ada yang di bawah, ada yang di atas. Perbedaannya memang apa, Pak? Kalau di sini tuh semakin tinggi dia punya kuburan, semakin tinggi dia punya strata sosial ya. Oh gitu. Nah, jadi yang kita lihat yang di bawah itu orang biasa semua. Makin susah dong berarti Iya. Itu pemakamannya. alasannya kenapa dikubur di atas, kan kadang bangsawannya itu dikubur dengan perisan mereka ya. Oh. Ya, jadi supaya aman mereka dikubur di atas tebing gunung ini. Kami pun mulai memasuki goa. Semakin dalam, tak ada cahaya matahari. Lampu Petromax menjadi penerang jalan. Sepanjang perjalanan, peti-peti lama hingga yang terbaru terlihat memadati. Itu peti-peti memang di situ diletakkannya. Iya, jadi cara pengukurannya di sini itu cuma di sela-sela batu kayak gitu ya. Oh, Dan biasanya satu kelompok begitu untuk satu keluarga, oke. satu keluarga dekat ya. Hmm. Jadi itu kenapa di kelompok kayak gitu supaya memudahkan dari keluarga yang datang ziarah di sini. Hmm. Makanya di kelompok kayak gitu. Ada yang baru juga? Ada. Yang terbaru kapan, Pak? Yang terakhir kurang lebih 4 bulan yang lalu.
4 bulan lalu dikubur dan diletakkan di sini. Jadi masih digunakan ya, walaupun sudah jadi ratusan tahun lalu. Setiap tempat pemakaman hanya yang memiliki satu garis keturunan yang dapat dimakamkan bersama. Seperti 2 jenazah ini. Bisa dikatakan beruntung jenazahnya dapat terus bersama, namun juga tidak. Mereka adalah sepasang kekasih yang menjalin cinta terlarang karena hubungan sedarah. Ini salah satu spot yang banyak dibahas juga di video-video jika berkunjung ke sini. Jadi ada 2 pasang, kisahnya sama seperti Romeo and Juliet, tapi nama aslinya Lodo dan Andui. Seperti Romeo and Juliet, matinya bersama nih ya Pak ya? Iya, gantung diri. Gantung diri bersama. Oh, Ini katanya kejadiannya tahun Tak 1972. ada bau sama sekali yang tercium. Walau pembusukan sudah terjadi dan tinggal tengkorak yang terlihat. iya. Ini adalah kali pertama saya sedekat ini dengan tengkorak manusia. Dan tempat saya berdiri ini menjadi salah satu spot favorit wisatawan karena memang experience-nya beda sih di sini, deg-degan dan kita bisa sedekat ini dengan tengkorak. Giginya masih kelihatan. Perlengkapan sehari-hari yang ada di dekat peti menarik perhatian saya. Suku Toraja memang biasa membawakan barang-barang yang setiap hari digunakan dan diletakkan di wilayah pemakaman. Pengunjung dilarang untuk menyentuh, memindahkan, bahkan mengambil barang apapun yang ada di sini. Ada hukum adat yang harus dijalani jika mengambilnya. Maaf ya Pak ya. Beda ya Pak ya? Eksotisme Toraja bukan hanya pada alamnya, tapi hasil buminya. Anugerah dari Tuhan yang juga membuat Toraja mendunia, yaitu kopi Toraja. Toraja memiliki beberapa wilayah penghasil kopi. Beda kawasan, beda pula rasanya. Saya pun mengunjungi salah satu kawasan di mana kopi otentik terwariskan dari masa ke masa, yaitu di kawasan Sapan. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, saat ini kita sudah sampai di Desa Wisata Londorundun di Toraja Utara. Di desa wisata ini utamanya adalah kopinya. Nanti kita bisa lihat ya Pak ya, dari awal sampai dengan pemetikan sampai dengan secangkir kopi. Tapi kita diterima secara adat dulu di Lumbung Padi ini. Saya izin naik. Menikmati kopi di Lumbung Padi, beralas tikar sambil bersandar pada kayunya adalah lambang penghargaan tinggi terhadap tamu. Kopi memang menjadi suguhan untuk tamu di banyak tempat. Tetapi menikmati kopi dengan cara seperti ini memberikan sensasi tersendiri pada setiap teguk. Saya pun menelusuri bagaimana aroma dan rasa pada kopi ini bisa begitu nikmat. Mulai dari pohonnya. Biji kopi ini nampak sekilas sama dengan kopi lainnya. Namun varietas dan lingkungannya lah yang membuat berbeda. Pohon kopi Toraja tumbuh di lahan bekas vulkanik. Karena itulah tanahnya berbatu, haranya bagus, dan menghasilkan kopi terbaik. Selain itu, varietas kopi Toraja juga masuk kategori specialty atau kualitas terbaik. Varietasnya memang apa yang berbeda? Kalau ini varietasnya masih peninggalan kopi yang dibawa oleh penyiar agama Islam, Tipika. Kami menyebutnya kopi Todolo. Kemudian hibrida perkawinan dengan lini es.
Dan itulah ciri khas dari kopi Toraja. Hibrida perkawinan antara secara alami antara kopi Todolo, Tipika dengan Lini S yang datang tahun 70-an. Kalau kopi Todolo itu datang di sekitar tahun 1700-an. Dibawa oleh penyiar agama Islam. Sehingga disebut varietasnya Arabica. Oh, jadi kata Arab. Arab. Oh. Padahal di Arab tidak ada kopi. Ya, asalnya dari Afrika. Saya pun menengok pengolahannya. Namun kali ini semua diproses dengan cara tradisional. Biji kopi merah yang terpilih selanjutnya akan dikeluarkan dari kulit cerinya. Cara tradisional yang dulu digunakan adalah mengkesa, menggunakan kayu bergerigi, dan menggunakan air. Ya, ini caranya sudah benar. Oh, sudah benar. Tadi salah. Untuk melepas di kesa ini kakinya harus lentur, kemudian sambil pegangan karena cukup licin ya. Setelah dikesa terlepas dari kulit cerinya, nanti biji kopi akan difermentasi dan direndam air selama 12 jam, kemudian dicuci, baru dijemur. Namanya teknik semi wash. Ini sudah bisa kita pindahkan ya, sudah terlepas ya. Oke. Petani kopi di Toraja mayoritas mengolah biji kopi dengan teknik semi wash atau pengolahan kopi giling basah. Hal ini disesuaikan dengan keadaan iklim kawasan dan juga rasa yang diinginkan. Teknik semi wash biasanya akan menghasilkan rasa kopi yang lebih kuat. Biji yang telah difermentasi kemudian dijemur. Lama penjemuran tergantung pada kondisi cuaca. Biji yang telah dijemur kemudian dipisahkan dari kulit tanduk atau cangkangnya. Cara tradisional biasa dilakukan dengan menumbuknya. Setelah itu, biji kopi disortir dan masuk ke tahapan roasting atau pemanggangan. Tahap inilah yang utama, mengubah rasa biji kopi semula tidak ada menjadi memiliki cita rasa. Pada cara tradisional, biji kopi disangrai hingga warnanya menghitam. Proses sangrai jugalah penting dalam menentukan kualitas rasa kopi dan aromanya. Pada saat menyangrai, kopi harus terus diaduk hingga hitamnya merata, biji kopi pecah, dan terdengar bunyi ringan dan lembut saat disangrai. Pembuatan secangkir kopi memang harus melewati proses panjang dan kompleks. Di Toraja dengan keistimewaan kopinya, harga jualnya pun lebih tinggi dibanding kopi daerah lainnya. Jadi kopi Toraja memang mahal karena dia masuk di kelas specialty, bukan kelas premium. Artinya jumlahnya terbatas, banyak yang menginginkan, masuklah kita di hukum pasar. Ya, jadi banyak permintaan, padahal buah kopi Toraja itu kurang sebenarnya, tidak banyak. Kopi Toraja itu sebelum 2014 harganya hanya 9.000 per liter kopi kulit tanduk. Dan itu mungkin sekitar 1.500 liter baru bisa mencukupi satu ekor kerbau yang tanduknya sepanjang ini. Karena mata uang orang Toraja sebenarnya itu kerbau, babi, dan padi. Ini spesial dari yang spesial. Jadi kalau kopi sapan saja sudah. Waktunya mencicipi kopi Toraja. Kali ini saya mencoba dua jenis kopi, yakni kopi sapan dan kopi heritage Todolo. Walaupun sekilas sama, tetapi dari aroma dan rasa kedua kopi ini pun berbeda. Beda ya Pak ya? Beda. Ini kalau kopi sapan baru masuk mulut saja sudah terasa asamnya, tapi aftertaste-nya masih ada pahitnya. Masih pahit. Kalau kopi Todolo dia lebih lembut lagi, Ya. ada rasa asam tapi rasa pahitnya lebih terasa. Ya. Dan pahitnya hanya di dalam rongga mulut, Iya, tidak dan di pahitnya tenggorokan. hanya di dalam rongga mulut, tidak di tenggorokan, dan ini lebih lembut. Para pecinta kopi memiliki pemaknaan berbeda-beda terhadap rasa kopi.
Namun, ada cara menikmati kopi yang bisa dilakukan. Ya, jadi kalau kita mau merasakan kopi, begitu kopinya diangkat, dicium aromanya. Kemudian setelah itu dicicipi. Jadi dia punya rasa. Kemudian bodinya bagaimana di dalam rongga mulut. Setelah itu diteguk, after taste-nya bagaimana. Kemudian tingkat keasamannya juga. Setelah itu kita terpikir ke balance. Apakah lengkap di dalam kopi ini ada rasa pahit, asam, after taste-nya long, lama. Ya, itulah ciri khas daripada kopi dan tergantung dari sensitivitas seseorang. Kopi menjadi awal dan akhir perjalanan saya dalam menyelami eksotisme bumi Toraja. Alam, budaya, hingga religi jadi satu kesatuan tak terpisahkan. Pengalaman jelajahnya senikmat segelas kopi ini. Hangat, terasa penuh, dan rasa masih terngiang walau tak lagi berada di tanahnya.